Oke, terima kasih Bu Rifki dan Bu Indani waktunya di pertemuan ketiga ini ya. Kita akan coba membahas mengenai Arabic cuisine ya. Jadi hidangan Arab gitu. Jadi sama seperti hidangan-hidangan sebelumnya, kita akan meliputi eksistensinya, estetika, dan juga karakteristik. Nah, nanti di akhir daripada presentasi ini kita akan coba untuk menonton video ya. Ada kebetulan uh, video dokumentasi tentang kuliner di Suriah, di Iran, dan juga di Saudi Arabia. Itu total 6 menit videonya. Jadi itu bisa memberikan insight buat kita nanti di akhir tentang bagaimana sih sebenarnya kuliner daripada uh, hidangan Arab ini. Nah, uh, tentu kita sangat dekat ya dengan kuliner Arab gitu. Ya, jadi karena kita juga beririsan ya, kita juga mayoritas beragama Muslim di Indonesia, tentunya kita juga memiliki beberapa kesamaan gitu. Nah, menurut adik-adik sendiri, seberapa sih yang ada yang diketahui tentang masakan Arab sendiri? Mungkin dari segi rasa ataupun mungkin teknik-tekniknya yang diketahui. Silakan yang mau volunteer untuk sedikit memanaskan kelas kita ya, supaya pagi hari ini makin semangat gitu. Silakan adik-adik yang ingin volunteer. Izin, Chef. Ya, Afra, Afifah, silakan. Ya, Chef. Menurut Afra, masakan Arab tuh penggunaan rempah-rempahnya itu sangat kuat, Chef. Setelah itu, dia menggunakan banyak olahan dari daging, seperti itu, Chef. Terus porsinya tuh lebih besar, seperti Oke, itu, Chef. korek. Benar ya. Jadi ada lagi yang mau volunteer. Uh, Terima kasih ya, Afra. Jadi uh, memang benar rempah-rempah digunakan sangat banyak di uh, kuliner Arab ini ya. Jadi teman-teman ada ingin yang volunteer lagi? Kalau tidak ada, mungkin saya lanjut dulu ya. Nah, kalau tadi kita lihat eh, ada pertanyaan tentang apa yang kamu ketahui tentang masakan Arab. Nah, kalau masakan Arab itu kalau diketik di Google, ya yang keluar word cloud-nya itu atau kata-kata yang disimpan itu beberapa kuliner itu keluarnya ada hummus, ada doner kebab, ada baklava, ada falafel, ada juga kebab. Nah, seringkali kita mix up antara kebab, doner kebab dan juga kebab. Gitu ya. Nanti kita akan ketahui apa bedanya dan kedua makanan tersebut sangat signifikan perbedaannya. Cuman seringkali di kita itu sering mix up atau campur-campur ya mengatakan doner kebab ini kebab gitu ya. Kita akan coba untuk membahas hal itu nanti. Nah, di sini kita perlu ketahui dulu bahwasanya uh, Arab ini tuh bukan hanya Saudi Arabia atau Syriah gitu ya, tapi ada 24 ya uh, yang disebut dengan Arab League gitu atau Liga Arab gitu, yang mana meliputi negara-negara seperti bisa dilihat ini merupakan satu kesatuan sebenarnya, mereka beririsan semua kulinernya itu dari segi eksistensi gitu. Nah, di sini eh, kita akan coba untuk membahas mengenai beberapa perkembangan. Yaitu, jadi ada berkembangnya hidangan Arab itu menjadi seperti sekarang, tidak lepas daripada peran koki pada masa kerajaan yang berpacu dalam berkreasi, menciptakan masakan-masakan untuk memenuhi cita rasa para raja yang tinggi. Gitu ya. Jadi perkembangan hidangan Arab ini tidak lepas daripada proses kreativitas, inovasi, dan juga proses-proses kreatif lainnya dilakukan oleh para koki pada masa itu untuk memenuhi kebutuhan fisiologis atau kebutuhan perutnya raja-raja ini yang sangat tinggi selera makannya. Sehingga daripada proses kreatif tadi itu menciptakan makanan-makanan yang seperti sekarang kita lihat, yang mana prosesnya itu meliputi yang proses yang sangat panjang gitu ya, seperti penelitian gizi dan juga peninjauan halal seperti itu. Nah, di samping kita lihat ada map negara-negara Arab League yang tadi kita lihat ya. Mereka sangat berdekatan secara letak geografis sehingga tidak heran memang kuliner mereka sebenarnya sangat beririsan atau mirip-mirip tipis-tipis gitu ya tentang bagaimana mereka menyantap gitu ya. Cuman
kita perlu tahu bagaimana awalnya mereka bisa eksis gitu ya. Di sini estetika sendiri kalau di Arab cuisine ini kita melihat daripada seni meracik rempahnya gitu ya. Kalau dikatakan meracik rempah itu merupakan salah satu seni daripada masakan Arab karena rempah yang digunakan itu banyak ya seperti Indonesia. Bedanya kita menggunakan rempah yang fresh. Kalau di Arab mereka sudah menggunakan rempah yang berbentuk powder gitu ya. Jadi kita akan masuk pada karakteristiknya. Di sini masakan Arab banyak dipengaruhi oleh masakan-masakan di negara seperti Tunisia, Yaman, Somalia, Mesir, Turki, Afghanistan, Iran, India, dan beberapa negara di Afrika Utara. Sedangkan untuk ciri khasnya sendiri, masakan Arab ini bergantung pada bahan seperti kurma, gandum, beras, daging, yogurt, dan juga labnah atau yogurt yang tidak menggunakan lemak. Ya. Mungkin sedikit untuk merefleksi sedikit di eksistensi. Jadi sebenarnya kuliner Arab ini itu datang daripada pengaruh beberapa kerajaan juga. Sama seperti India yang nanti kita akan bahas. India itu dipengaruhi oleh beberapa kerajaan seperti kerajaan Persia gitu ya, dan juga beberapa agama Hindu terutama yang mempengaruhi kuliner India dan itu yang membawa beberapa pendekatan-pendekatan kuliner yang mirip kita lihat gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang asistensi, estetika. Estetika ini di mana seninya itu adalah meracik rempah. Ya, kalau di India itu disebutnya masala. Masala itu gabungan daripada beberapa rempah ataupun yang digunakan untuk mencampur lainnya. Nah, di sini karakteristiknya itu bisa dilihat ada beras, ciri khas daripada masakannya itu bergantung pada beberapa bahan. Ada kurma, gandum, beras, daging, yogurt, dan juga labnah. Ya, ini itu yang bisa disampaikan terhadap ketiga pokok bahasan tadi sehingga bisa di akhir ini kita berikan reflection sedikit. Ya, jadi ada 4 pertanyaan di sini. Apabila dirasa mungkin terlalu cepat penjelasannya, mungkin bisa diklarifikasi atau mungkin sudah mendapatkan jawabannya bisa dijawab pertanyaan ini. Jadi ada 4 di sini. Silakan yang ingin volunteer atau ingin mengklarifikasi karena kita terlalu cepat pembahasannya, bisa di on-kan mic-nya ya. Silakan di volunteer 1-4 pertanyaan ini. Yang pertama itu ada apa yang memotivasi para koki ya. Yang kedua itu sebutkan 2 negara saja dari 24 negara Arab League tadi. Terus di mana posisi estetika hidangan Arab. Yang keempat, hidangan Arab banyak tergantung pada suatu bahan rempah. Nah, di sini sebutkan 2 saja sudah cukup. Ya, silakan yang mau volunteer. Di sini yang saya lihat waktu Nisa bisa jawab atau mungkin memberikan mau bertanya. Iya, Chef. Saya ingin jawab soal nomor pertama. Apa yang memotivasi para koki pada masa kerajaan menciptakan masakan-masakan yang baru? Yang memotivasi para koki pada masa itu adalah uh, untuk karena keinginan para raja akan akan makanan. Jadi para koki menciptakan kreativitasnya untuk membuat masakan-masakan baru seperti itu Ya, sih. Dan ada lagi? Mau dijawab nomor 2, 3, 4? Saya izin menjawab, Chef. Ya, Desi, silakan. Pada nomor 2 negara yang termasuk Arab language ada Sudan dan Tunisia. Pada nomor 3, di mana posisi estetika hidangan Arab? Posisi estetika hidangan Arab itu dari seni meracik rempah yang menjadi satu kesatuan yang dapat dinikmati oleh semua kalangan. Yang keempat, ada yang mau? Atau Desi lagi? Keempat, ada yang mau volunteer? Fatia, Saidah, ada? Ada, Chef.
Ya, Untuk nomor 4, hidangan Arab banyak tergantung pada suatu bahan rempah. Sebutkan 2 bahan rempah tersebut, yaitu ada yogurt dan labnah. ya. Apa itu lafnah, Pat ya? Yogurt tanpa lemak. Oke, korek ya. Jadi itu yang bisa disampaikan. Terima kasih untuk partisipasinya. Jadi kita akan lanjut mengenai beberapa topik lagi, yaitu ada teknik dan juga rempah dan juga makan-makan otentik daripada Arab cuisine. Di sini ada juga tentang etika makannya mereka dan juga table manner. Ya. Nah, di sini tentunya kembali seperti saya sudah katakan, mungkin banyak hidangan itu memang menggunakan semua teknik memasak ya. Nah, cuman di sini yang membedakan itu adalah apa yang dihasilkan gitu ya, dari teknik memasak tadi. Ya, di sini ada yang berbeda-beda. Kalau di steam itu ya ada seperti nasi timnya kita itu sama, itu sebutnya uzi. Itu ada nasi yang tata dulu di mangkok gitu ya. Tapi di bawahnya itu sudah ditaruh beberapa campuran daripada kacang dan juga sayur-sayuran. Itu baru dipadatkan lagi dengan nasi di atasnya, sehingga mirip seperti dengan nasi tim yang kita punya ya. Kalau di boiling di sini atau direbus gitu, di sini ada isli koki ya. Di sini ada beberapa campuran daripada daging sapi cincang dan juga ada paprika dan juga ada masala spices. Nah, seperti yang dikatakan tadi, adalah masala itu merupakan artinya dalam bahasa Inggris itu campuran dari beberapa rempah gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang ada masalah masalah Delhi gitu ya. Jadi itu artinya campuran rempah yang eksis di Delhi, India gitu ya, atau di Arab mungkin masalah Qatar atau masalah lainnya itu masalah yang digunakan oleh mereka. Jadi masalah atau campuran ini tuh dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang paling utama itu adalah letak geografis. Kadang-kadang memang seperti di Indonesia juga, kita tidak mudah mendapatkan suatu rempah sehingga kita mencari substitusinya yang lain gitu ya. Jadi itu sama seperti dilakukan di Arab, bahwasanya ada beberapa rempah yang tidak bisa mereka temukan atau sangat jarang, atau bisa kita sebut di industri itu seasonal, atau dia tumbuhnya itu hanya di beberapa periodik musim, sehingga langka dicari apabila sudah berlalu musim panen mereka gitu ya. Nah, yang paling terkenal sampai ke Indonesia itu di pie-nya masakan Arab itu ada samosa ya, yang sebenarnya itu juga dipengaruhi oleh kulinernya India juga, seperti tadi dikatakan bahwasanya emang kalau udah masuk ke timur itu mereka memang kuliner itu agak mirip-mirip tipis, cuman kembali rasa yang bentuknya emang kita lihat sama, cuman yang paling bisa membedakan itu pada saat kita coba ada rasa yang berbeda di sana. Seperti itu. Jadi makanan memang bisa saja rupanya sama, tapi rasa aroma itu belum tentu sama. Nah, di sini ada bracing atau combination teknik ya, di mana kalau di kuliner Arab itu mereka banyak menggunakan chickpea itu, atau hidangan yang lain dihasilkan itu seperti humus yang tadi itu dari chickpea juga. Dan roasting di sini memang kebanyakan makan makanan yang halal di roasting ya, dengan beberapa tambahan campuran masala. Dan di sini yang terkenal juga di sini di Indonesia juga cukup banyak juga yang jual sekarang, ada baklava. Baklava ini terbuat daripada campuran adonan tepung yang dibuat tipis seperti benang ya, lalu diisikan itu yang hijau-hijau itu merupakan pistachio. Jadi itu adalah semacam kacang yang berwarna hijau itu diisi di dalamnya, sehingga ini sebenarnya mirip-mirip seperti hidangan kalau di barat itu ada puff pastry. Cuman bedanya puff pastry itu dia berlayer, sementara kalau ini itu memang seperti istilahnya itu dia digulung gitu ya, seperti telur gulung kita lah. Kalau puff pastry itu kan dia layering, bagaimana menciptakan layer-layer itu, dan layer itu juga dibantu bisa jadi ada crack-cracknya itu atau crispy itu dari butternya dalam. Cuman kalau di sini
di baklava ini murni emang karena dia tipis adonannya dan dibentuk seperti benang seperti itu. Makanya dia bisa crispy. Ini merupakan beberapa herb and spices daripada Arab cuisine. Di sini ada cardamom, ada coriander powder, ada mustard seed, cumin, garam masala, red chili powder, dan juga turmeric. Di sini yang paling bisa kita lihat tidak semuanya bisa sama itu garam masala. Jadi garam masala ini bisa saja ini merupakan kalau dikatakan itu top secretnya mereka ya. Jadi rahasia itu di garam masalanya. Jadi kadang-kadang ada juga yang sudah meracik di luar garam masala itu tidak di luar daripada ke 6 herb and spices ini, garam masala ini ada campuran rempah lain yang berbeda daripada setiap daerahnya. Sehingga garam masala ini yang menjadi autentik daripada setiap negara Liga Arab tadi. Seperti itu. Kalau di sini ada masakan autentiknya daripada hidangan Arab. Ini bentuk daripada hidangan yang tadi muncul di word cloud Google ya. Di sini ada hummus. Hummus itu dari chickpea. Chickpea juga digunakan di Italia juga. Chickpea pasta juga dipakai di sana. Memang karena perkembangan hidangan di Italia itu memang banyak dipengaruhi oleh negara Timur Tengah dari zaman Marco Polo. Ya. Nah, pita bread di sini ada tahini. Tahini itu merupakan hidangan dari roti dan sausnya itu dari biji wijen. Ya. Nah, ini ada baklava tadi, ada bentuknya segitiga, ada bentuknya juga kotak. Cuman yang paling umum itu bentuknya kotak seperti ini dan dibuat di loyang yang besar. Nah, di sini ada perbedaannya doner kebab dan juga kebab biasa. Nah, kalau doner kebab itu dia dagingnya itu seperti di buahnya baklava itu shawarma dibilang. Itu doner kebabnya. Cuman kalau kebab biasa itu ditusuk-tusuk aja dagingnya. Itu perbedaannya. Cuman kalau di Indonesia kan dikatakan kebab itulah doner kebab gitu. Jadi itu yang sering mix up di kita. Bahwasanya hidangan kebab itu beda dengan doner kebab. Sehingga kalau dikatakan kebab itu di wrap gitu ya dengan digulung seperti itu bukan kebab sebenarnya, itu doner kebab namanya. Jadi itu yang kadang-kadang kita masih misleading gitu ya. Etika di sini, kalau etika memang sebagian besar memang mirip dengan yang kita lihat pada beberapa pembahasan sebelumnya. Ada serve the senior first, bagaimana kita menghidangkan makanan kepada yang tua dahulu di satu meja. Ada juga body gesture yang perlu kita perhatikan. Di sini diningnya itu tentu makanan itu seberapa kita ambil, kita harus yakin kita bisa menghabiskan ya. Jadi jangan sampai istilah itu mubazir gitu. Di sini tidak menggunakan tangan kiri pada saat kita mengambil makanan, dan sama seperti hidangan Malaysia, bahwasanya di Arab pun mereka sering makan itu juga di meja flat yang pendek itu kakinya, sehingga mereka harus bersila di bawah atau duduk di bawah. Gitu ya. Di sini ada juga gambarannya seperti ini, bahwasanya emang mirip dengan hidangan. Sebenarnya yang mirip itu adalah yang dipengaruhi pertama itu memang hidangan dari Malaysia sendiri yang dipengaruhi oleh India dan juga di Timur Tengah seperti itu. Nah, cuman kalau dining equipment mereka sudah lebih modern. Jadi modernisasinya itu memang mengikuti tren di Barat. Mereka ada square of service gitu ya, bagaimana penataan meja di hidangan atau meja makan itu memang menyerupai daripada table setup daripada negara Barat. Ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Di sini di akhir ada kuis. Nah, kuis ini ada 3 pertanyaan. Selanjutnya setelah kuis ini kita akan menonton ada video yang tadi kita janjikan di awal tentang makanan Suriah, ada juga makanan Iran, ada juga makanan Saudi Arabia. Kita akan nonton video tersebut sehingga sengaja saya percepat. Dan di sini di akhir ada kuis ingredient dari
bahan utama daripada humus itu? Ada yang tahu nggak dari 4 pertanyaan, dari 4 option ini? Kira-kira mana? Izin menjawab, Chef. Izin menjawab, Chef. Ya, Hardina silakan. Itu jawabannya yang chickpeas, Chef. Chickpeas, oke benar. Next, ini disebutnya apa ya namanya? Dari keempat optionnya ada yang tahu? Izin, Chef. Ya, Watun, Nisa. Yang Baklava ya, benar. Kalau ini ada yang tahu saus yang putih itu terbuat dari apa ya? Dari 4 option ini. Saus yang putih tadi yang untuk dihidangkan di roti pita itu terbuat dari apa ya? Dari 4 option ini. Apakah chickpeas lagi? Atau kacang yang putih? Karena warna sausnya putih. Apa mungkin yang mau coba? Silakan. Leisha Salsabila, ada? Mau volunteer jawab? Izin Chef, dari What Sesame Seed. Ya, benar. Jadi ada jawaban itu di A ya. Atau di sana ada sesame seed. Itu. Oke, jadi berakhirnya slide ini juga sudah kita akhiri di hidangan Arab tadi, sehingga ada video yang ingin saya tampilkan. Saya mau cari dulu videonya. Oke. Suaranya apa masuk ya? Suara videonya Sudah, masuk? Chef. Sudah ya? Oke. Sudah. صباح الخير. ونعرفكم اليوم على طبق سوري شهي وهو الحراق الصعب. في هذا الطبق قصة تراثية اجتماعية قديمة. كانت أحد ربات المنزل تعد وجبة الغداء لعائلتها. دخل زوجها إلى المطبخ على الروائح الجديدة الطبخ. Jadi sedikit jelasan, kalau di sini ada pertama itu kuliner dari Suriah, ya. Di sana chefnya mengatakan ada novel cuisine. Novel cuisine itu datang daripada terminologi Prancis dan novel cuisine, ya. Novel cuisine itu hidangan yang tempo harinya digunakan untuk dihidangkan di masa kerajaan, tapi sekarang sudah umum dikonsumsi, tapi tetap menggunakan budaya kerajaan, gitu. Jadi cara penghidangannya, bahan-bahan yang digunakan, gitu ya, itu tetap menggunakan budaya kerajaan. Itu yang disebut novel cuisine, gitu ya. فلمس القدر بشكل عضلي فحرق اصبعه وصرخ. دخل ابنه الى المطبخ ليسال ماذا حصل. فقالت الوالده انه حرق اصبعه. ومن هنا اتت تسميه هذا الطبق. مكونات هذا الطبق: العدس، تمر هندي، كزبره، وثوم، عجينه مجففه، بصل مخفي، عجينه خاصه لتزيين الحراق، رمان، كزبره، كمون، ملح، بصل، زيت زيتون وزبده رمان. طريقه التحضير: نضع وعاء على النار ونضع الماء بداخله حتى الغليان، ثم نضع العدس. نقوم بتقطيع البصل، هلا العدس استوى معنا. راح نضيف تمر الهندي وراح نضيف العجين المجففه ونتابع غليان العدس حتى استواء العجين بداخل العدس. نضع التوابل: كزبره يابسه، كمون، ملح. نتركها على النار حتى الاستواء.
تعرفت وصفتنا على الانتهاء. بدي شغله اخيره انه نعمل تلاقي بطل مع زيت الزيتون ونضيفها للوجبه بصفر ثواني لحتى تسخن زيت الزيتون. وهلا خلصنا البصل على زيت الزيتون، تركناه متحفه بس دقيقتين لحتى دبلة البصل صارت جاهزه. راح نضيفها فوق المكون الاساسي في وجبه الخراط. راح نجهز خليه الثوم والكزبره، هيك تكون وجبتنا جاهزه للشكل. هلا راح اقوم بتجميع بصل مثلي الرمان والكزبره والثوم. اخيرا العجينه راح نضيف اخيرا دبس الرمان. هيك بيكون طبقنا جاهز، ان شاء الله تجربوه وينال اعجابكم. Kalau diperhatikan sebenarnya hidangan itu seperti ini komposisinya ya. Mungkin ini sedikit tips saja. Kalau kalian membuat hidangan itu pastikan ada setiap elemennya. Elemennya yang biasanya disukai kan elemen yang crispy gitu. Di sini ada dua digunakan hidangan sehari-hari, ada bawang bombay yang digoreng crispy, ada juga pasta yang sudah digoreng crispy. Ya, sementara ada hidangan yang lunak itu datang daripada lentil tadi yang sudah direbus ya bersama dengan pasta. Ada juga beberapa spices sehingga kuahnya juga rasanya juga pasti beraroma yang tajam gitu, dan ada di sini aroma rasa asam itu datang daripada grenadine gitu. Ini dari buah gitu ya. Dan sementara ada rasa yang refreshing itu datang daripada koriander dan juga garlic yang direndam dulu di olive oil tadi, tapi apinya dia api yang sedang pakai seperti itu. Jadi ini komposisi makanan yang di seluruh dunia pun disenangi gitu ya. Jadi pastikan kalau kalian membuat makanan itu setidaknya itu ada elemen yang crispy gitu. Jadi di mulut itu juga enak pada kita makan. Nah, ini selanjutnya kita akan mengarah ke video Saudi Arabia. Ya, di sini kita lihat hidangan daripada negara Saudi Arabia. Ya, jadi di akhirnya itu ada filosofinya kalau makanan Saudi itu adalah makanan yang untuk dibagi gitu ya. Makanya dibuat dalam porsi yang cukup banyak. Jadi sama halnya seperti kita juga di Indonesia, kita juga biasanya kalau beli makan yang kalau bungkus ya itu banyak dikasih jadinya, karena dianggapnya kita di rumah tuh makan lebih daripada satu orang. Gitu.
Itu tadi ada dua, ada Iran dan juga Suriah ya, dan Suriah dan juga Arab Saudi. Di sini saya mau cari yang Iran dulu ya. Yang Iran tadi. Hello. Can you imagine how wonderful a trip could be? Join us and enjoy a person. Akapulu is a traditional food from Shiraz, which contains walnut, saffron, pomegranate seeds, grape syrup, lamb meat, rice, and spices. Being so delicious and popular, people call it ambar polo because ambar means what we use sadness. Owing to various climates, Persian cuisine is enriched with a wide range of dishes. Good to know that Iran is considered as one of the main exporters of pistachios, saffron, caviar, pomegranate, and burgers. The most prominent characteristic of Persian cuisine is to be mysterious, just like other parts of its culture, such as architecture, literature, and music. Oke, itu tadi ada tiga tadi negara yang ada tiga tadi, ada Syria, Saudi Arabia dan juga Iran. Ketiga negara tersebut saya rasa bisa memberikan gambaran tentang gimana sebenarnya kuliner daripada hidangan Arab ini ya. Mungkin seperti itu, dan kita punya waktu dulu break ya. Sebelum masuk ke kuliner India, di India nanti kita juga akan lihat video daripada kuliner India itu. Jadi ada 5 menit waktu break, silakan untuk mau ke toilet untuk mengambil minum. 5 menit dari sekarang, silakan.
Oke, saya rasa sudah 5 menit ya. Jadi ada yang mau diskusikan dulu mungkin sebelumnya terkait dengan kuliner Arab tadi juga videonya. Mungkin ada yang punya cerita, mungkin pernah mencoba hidangan salah satu negara tadi atau mungkin salah satu yang kita sebut ada hummus ya, kebab, bener kebab gitu, atau baklava, falafel itu. Ada yang punya cerita mungkin atau mau sharing atau kita mau diskusi sebentar. Kebetulan waktunya juga panjang ini masih 8.55, jadi bisa kita diskusi dulu. Atau terkait dengan kuliner atau terkait dengan minggu lalu, mungkin ada yang mau diklarifikasi lebih lanjut. Yang sudah kumpul tugas, itu untuk minggu lalu itu sudah saya berikan feedback-nya, itu bisa dilihat di link Google Drive yang untuk kumpul tugas itu, saya berikan beberapa feedback di sana. Jadi ada beberapa teman yang sudah kumpul, jadi sudah saya berikan beberapa feedback-nya itu di sana. Jadi silakan dicek dan apabila ada yang ditanyakan lagi terkait mungkin yang minggu pertama atau minggu kedua itu bisa ditanyakan sekarang ya. Jadi mengingat 2 kali pertemuan lagi saja, mungkin Bu Rizky dan juga Bu Indani, jadi silahkan dimanfaatkan dengan baik pertemuan ini ya. Mungkin sampai 8, sampai 9 ya, jam 9 saya tunggu. Kalau tidak ada kita lanjut. Oke, Chef, saya yang bertanya gimana nih, Chef? Boleh nggak? Boleh, boleh. Saya menarik hummus tadi, Chef. Kacang Arab. Kalau kita di sini pasti sebutnya itu kacang Arab. Kalau orang orang pulang dari umrah, dari haji pasti bawa chickpeas. Iya. Biasanya kita kan konsumsi kacang Arab itu kita yang non Arab langsung nih dalam arti kacang yang tidak diolah menjadi hummus tadi, Chef. Ya. Itu jenis kacang ini memang dia hanya berupa kacang kering atau ada yang basahnya juga Ada yang yang basah, kita Bu. pakai? Oh, Ada ada yang juga. basah. Ya, jadi itu seperti lentil tadi yang digunakan di Mhm. Syria. Itu mirip. Jadi pada saat dia perebusan sebelum pas dia matah atau belum diolah itu memang kelihatannya kecil gitu, seperti lentil. Tapi setelah dia direbus dia akan mengembang gitu ya. Jadi seperti lebih besar gitu. Jadi kalau chickpeas ini tuh kan bentuknya bundar-bundar itu ya. Kalau kita digoreng kan biasanya jadi kan Iya, oleh-oleh. Nah, itu tapi iya. kalau di Timur Tengah itu dipakai sebagai makanan pokok mereka. Jadi dipakai sebagai hidangan pengganti nasi gitu ya. Dicocolin lah kalau kita bilang kan sebagai kalau di roti gitu ya dicocolin gitu. Iya. Ditemani dengan tahini gitu. Ya, Oh, kalau kita mau buat yang hummus tadi pakai kacang keringnya tadi boleh, Chef? Yang sudah digoreng enggak untuk beda jadinya, praktek. Bu. Oh, Beda. beda. Ya, jadi memang harus ada yang kalengan ada sih, Bu. Di beberapa supermarket dia punya yang kalengan. Jadi itu seperti eh, bentuknya itu paling isinya 200 gram. Jadi itu bisa Oke, dipakai untuk bikin hummus, tinggal di blender saja, habis itu disaute dikit dengan olive oil dan di finish sama koriander sedikit, rasanya sudah cukup enak lah. cocok. Cocok, Oke. cocok ya, cocok. Iya, Ya, iya. ini tuh kalau di chickpeas biasanya juga dipakai di pasta sih. Jadi di Timur Tengah juga kan memakai pasta juga. Cuman pastanya itu Betul. tadi dia pakai tepung whole whole di tepung yang masih pengolahannya itu tidak sehalus tepung pada dasarnya yang pakai tadi untuk dumpling ya. Oke. Wholemeal namanya. Itu Ho- tepung yang wholemeal itu masih kalau kita istilahnya itu organiknya lah. Karena setiap produk yang organik itu sebenarnya dia tidak diolah secara full aja sebenarnya. Jadi sebutnya organik. Misalkan beras gitu. Beras yang mungkin disebut organik karena mereka pengolahannya itu uh, tidak seperti beras pada umumnya sampai habis gitu dari masa panennya. Jadi sebutnya sepertengahan gitu sudah dipanen disebutlah organik. Seperti itu biasanya. Kalau di makanan yang pre-olah ya belum diolah gitu. Disebutnya organik gitu. Makanya kadang-kadang harganya mahal gitu. Kok bisa mahal ya? karena lifestyle juga sih kalau kita lihat kan kalau udah terminologinya organik gitu kita rasa itu sehat gitu
sehat gitu. Jadi kita beli karena kita mementingkan gizi juga. Mungkin ya, mungkin itu. Terima kasih Bu. Kalau teman-teman yang lain mungkin ada terkait dengan jurnalnya itu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Journaling jurnal maksudnya. Jadi kita kan nulis jurnal tuh. Jadi itu intinya adalah untuk diari pembelajaran kalian gitu. Jadi selama 5 kali pertemuan ini kalian bisa membaca ulang, mungkin nanti di akhir semester ternyata saya pernah belajar kuliner Cina, ada ininya, ada estetikanya, eksistensi sejak kapan, terus yang saya tanyakan apa, ya. Jadi itu merupakan diari pembelajaran gitu istilahnya di akhir semester gitu. Jadi itu bobotnya 10% dari penilaian. Jadi diharapkan di akhir teman-teman sudah punya 5 learning journal tadi. Seperti itu. Mungkin kalau tidak ada yang mau bertanya, ada mungkin? Saya tunggu sampai jam 9. Kalau tidak ada, kita mau lanjut dulu ke kuliner India ya. Yang mana sebenarnya mirip-mirip dengan kuliner tadi, sebenarnya kita akan lihat di mana letak perbedaannya. Oke, sama seperti tadi kita akan membahas estetika, eksistensi juga karakteristik. Jadi 3 pokok bahasan ini memang akan selalu saya pakai sebagai materi atau submateri ya. Jadi kita akan pakai ini selama untuk semua hidangan gitu. Yang nanti pertemuan 4 dan juga 5 kita juga bahas. Gitu. Mungkin sedikit dulu pemanasan ya setelah istirahat tadi dan nonton video tadi. Mungkin ada yang mau volunteer untuk memberikan insight sedikit atau masukan dalam kelas ini ya, bagaimana kuliner India itu menurut kalian. Mungkin ada yang mau volunteer. Kalau dari kalian sendiri, masakan India itu seperti apa di gambaran kalian? Sebelum kita masuk kepada penjelasan yang lebih dalam, kita perlu tahu seberapa pengetahuan tentang atau gambaran umum tentang masakan India. Ada yang mau volunteer? Izin, Chef. Izin. Oh, yang pertama siapa? Afra, Chef. Ya, silakan Afra. Menurut Afra, hidangan India ini nggak terlalu beda sama Arab tadi, Chef, karena di hidangan India ini pun penggunaan rempah-rempahnya juga sangat banyak, karena negara India termasuk negara penghasil rempah-rempah juga, Chef. Ya, korek. Itu aja, Chef. Kalau kuat Nisa tadi, Nisa ya? Kalau Nisa gimana? Tambahan sedikit, Chef, untuk India juga seperti Arab, porsi makanan tuh besar karena untuk di sharing. Ya, oke, benar ya. Jadi mungkin sedikit fun fact juga atau fakta-fakta lucu ya, mungkin yang kita perlu ketahui sedikit. Jadi kalau orang India itu kan bau badannya itu memang ya semerbak gitu, kita agak khas lah kita bilang ya. Bahkan kalau kita mungkin sebelah-sebelahan, kita bisa tahu ini orang India nih, walaupun mukanya nggak tentu kayak orang India gitu ya. Mungkin dari bau badannya kita bisa tahu. Nah, sebenarnya itu ada atau odor atau bau badan itu memang dipengaruhi sama makanan yang kita makan. Jadi karena orang India itu makan rempah yang banyak, gitu ya, jadi rempahnya itu ya bisa 12 dalam satu hidangan. Gitu. Jadi tidak heran kalau tidak terbiasa kita akan diare. Kalau makan India itu kalau kita tidak biasa kita akan diare. Mungkin kalau pengalaman sendiri pada saat saya mencoba makanan India itu memang awal-awal pedasnya itu beda gitu. Pedasnya itu pada saat di mulut itu biasa, tapi di perut yang agak panas sedikit ya, sudah masuk ke perut itu baru dia panas gitu. Jadi memang rasa pedasnya itu berbeda dan mungkin rempahnya juga penggunaan rempah itu banyak sekali dan tidak heran juga kalaupun kita makan hidangan India itu mungkin selama 3 bulan ya, di bulan keempat bukan tidak mungkin kita bisa menyerupai bau badan orang India juga. Gitu. Jadi sama mungkin karena kita mengonsumsi rempah yang
secara berlebihan. Jadi karena pori-pori kita juga dalam kulit itu bisa mengeluarkan odor atau bau ya. Jadi itu yang juga mempengaruhi. Ya, jadi makanya tidak heran kalau orang India itu kalau lewat ya kalau tidak bau rempah, bau yang khas gitu ya, bau parfum gitu. Jadi itu stereotip yang berkembang dan beberapa kesempatan bertemu dengan orang India ya kalau tidak baunya bau rempah, dia akan bau parfum. Antara dua itu aja. Jadi itu sedikit fakta yang menarik tentang India sendiri. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke word cloud-nya atau kata-kata yang disimpan oleh Google gitu ya. Jadi di sini ada yang paling besar itu ada biryani tentunya yang paling kita ketahui, tandoori gitu ya. Ada samosa juga ada di sana, kare juga di sana yang paling kita lihat di sana ada juga paratha ya. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang eksistensi masakan India di sini. Jadi di sini masakan India ini dipengaruhi oleh beberapa ajaran agama. Salah satunya adalah Hindu dan kepercayaan. Dan di India itu ada juga aliran kepercayaan. Jadi tidak hanya agama, tapi juga mereka mempercayai beberapa aliran yang merupakan sebenarnya sub ajaran daripada agama yang sudah ada di sana sebelumnya. Jadi dibuatkan aliran kepercayaan yang bercabang daripada agama tersebut, sehingga itu yang mempengaruhi beberapa kuliner di sana. Selain itu ada bangsa Persia atau Iran yang tadi kita lihat ada kulinernya itu tadi dia bikin ada semacam meatball dari nasi itu merupakan pengaruh yang dibawa bangsa Persia itu untuk makanan nasi biryani tadi. Jadi kurang lebih cara penghidangan seperti itu memang menggunakan ya piring yang besar gitu kan, ada proteinnya. Itu yang membawa persamaan daripada kuliner bangsa Persia atau Iran. Dan selain itu juga ada iklim, yang mana setiap provinsi itu berbeda-beda. Daripada India Timur, Barat, Utara itu mempunyai iklim yang berbeda, sehingga terdapat keunikan rempah atau masala tadi, campuran beberapa rempah tadi, sehingga membuat setiap provinsi di India itu memiliki masalahnya tersendiri ya. Ada ada juga masalah hybrid, ada masalah Delhi gitu, itu beda-beda semuanya. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa tinjauan eksistensi daripada India ya sebagai kuliner, konteks kuliner. Di sini negara India ini merupakan masa dulu itu merupakan pusatnya rempah ya. Jadi mereka ini memang tidak heran bangsa India ini ada di setiap negara gitu. Bahkan kalau di Kanada dulu tempat saya studi dulu itu memang ada satu monumen itu bangsa India itu pertama kali memang sampainya itu di Kanada. Sebelum bangsa-bangsa Paman Sam itu katakan dia mengklaim ada Amerika Utara, sebenarnya para bangsa India ini sudah sampai di Kanada lebih dahulu. Dan di sana ada monumen orang India pertama yang datang ke sana di India ke Kanada, jadi kota Vancouver itu ada monumennya. Dan di Vancouver sendiri juga ada yang disebut di bawahnya itu ada provinsi Surrey. Surrey itu ada juga mayoritas memang komunitasnya itu beragam pemeluk ras India. Ada juga di sana seperti yang menggunakan turban seperti itu banyak sekali di sana. Jadi mereka sampai memiliki provinsi khusus yang memang diisi oleh bangsa India di sana. Dan banyak juga orang India yang bermigrasi ke sana ke Kanada karena banyak orang-orang India sebelumnya sudah memulai hal tersebut ya. Di sini pada masa ini kita dilihat itu aliran kepercayaan seperti agama Hindu itu mempengaruhi pola makan vegetarian dengan ajaran ahamsi atau tanpa kekerasan. Ya, jadi tanpa kekerasan ini diartikan dalam agama Hindu tersendiri merupakan bagaimana kita tidak membunuh atau melakukan kekerasan untuk kepuasan kita sendiri. Jadi pada saat kita menyembelih hewan itu sudah melakukan kekerasan, sehingga itu yang mendasari kepercayaan Hindu di India untuk menjadi vegetarian, yang mana angkanya cukup tinggi, yaitu 42% dari penduduk total India yang kita ketahui sangat banyak ya populasinya,
itu merupakan vegetarian sangat ketat. Jadi vegetarian itu dikategorikan ada yang ketat, ada yang ringan gitu ya. Jadi ada yang masih baru belajar sehingga mereka masih bolong-bolong gitu. Misalkan minggu pertamanya nggak makan daging, kedua bisa makan daging gitu. Itu yang disebut vegetarian ringan gitu. Jadi kalau ketat itu mereka benar-benar menyaring hidangan itu tidak menggunakan daging ya, karena mereka kembali dasar penganutan pola makan tersebut adalah ajaran ahamsi atau tanpa kekerasan tadi. Nah, sementara 30% daripada populasi India ini merupakan atau orang yang karnivora, makan daging gitu ya. Sementara 28% ini merahasiakan. Jadi ini merupakan riset dilakukan oleh Indian Food Watch yang tentunya bisa kita pegang sebagai suatu sumber yang kredibel gitu ya. Bagaimana 28% yang rahasia ini tentu bisa saja ada di grup yang vegetarian ketat atau mungkin dia pemakan daging gitu ya. Cuman dia memilih untuk merahasiakannya. Nah, di sini ada peta, di sini ada Persian Empire atau kerajaan Persia itu setelah pengaruh Hindu gitu ya, masuklah pengaruh Islam dari kerajaan Turki yang membawa masakan berkuah yang mana pasca itu bangsa Persia atau Iran membawa masakan-masakan eksotik yang dikenal seperti mulai atau sekarang kare kita sebutnya di sini. Jadi itu merupakan pengaruh bangsa Persia atau Iran ya, yang mana membawa hidangan-hidangan berkuah yang eksotik. Eksotik ini dalam artian dari rasanya itu sangat tajam gitu ya, sehingga tadi ini sangat digemari karena ya bangsa India tadi biasa makan rempah yang banyak karena mereka negeri penghasil rempah, sehingga kalau mereka ditemukan dengan makanan yang berempah tajam, mereka akan menggemarinya. Nah, kalau di sini ada estetika hidangan India, di sini estetika dalam India tertuang dalam cara pengolahan dan juga porsi makanan yang besar. Jadi cara pengolahan dan juga porsi memasak yang besar itu merupakan bentuk estetika daripada hidangan India sendiri. Nah, mungkin kalau ada yang pernah nonton nih si Grandpa Kitchen di YouTube ya, sudah almarhum orangnya, jadi sudah tidak lagi eksis, cuman diikuti oleh anaknya sekarang. Jadi ini channel YouTube yang cukup saya sering tonton ya, karena beliau mengamalkan donasi yang diberikan oleh penonton YouTube-nya untuk memberi makan anak yatim. Jadi Grandpa Kitchen YouTube ini memasak hidangan yang banyak dalam kuali yang besar gitu. Nanti di akhirnya mereka akan dihidangkan ke anak-anak yatim yang ada di komunitas mereka gitu. Di sini ada juga di atas itu ada juga makanan eksotik lainnya, ada roti nan, itu dibuat di tungku yang berbentuk bundar, kotak sebenarnya, lalu dibuatkan bundar di atasnya dan apinya berada di tengah-tengah. Jadi memang kalau tidak biasa ini akan panas sekali gitu. Dan mungkin kalau kita heran kok bisa nempel ya adonan roti nan itu di sana, terus kenapa nggak lengket? Nah, karena dalam pembuatan adonan nan itu memang sudah ada minyaknya. Jadi ada minyak di sana, olive oil atau minyak biasa yang kita gunakan, itu biasa digunakan di adonannya sehingga tidak lengket ya di sana. Jadi itu juga yang membuat dia bisa ngembang. Jadi kalau dicampur dengan minyak. Nah, selain itu di sini ada 3 kunci estetika di makanan India, ada berempah, ya, yang kedua ada unik, yang juga ketiga ada otentik. Karena memang rasanya itu kalau dibuat di luar provinsi daripada kita temukan makanan tersebut, rasanya bisa berbeda. Walaupun secara bentuk visual dia sama, tapi secara rasa belum tentu. Makanya agak tricky atau sulit kita memberikan label autentik kalau memang kita tidak mencoba langsung di tempat asal makanan tersebut, seperti itu. Nah, kalau makanan India ini memiliki karakteristik yang terbagi di 3 ya. Pertama ada aromatik, ada karismatik, juga otentik. Jadi aromatik sendiri datang daripada rempah
karismatiknya datang daripada ya cara pengolahan gitu ya, yang kadang kita lihat beberapa video mungkin melabel makanan India itu kurang hygiene dan kurang sanitasinya kurang gitu ya. Cuman itu merupakan gambaran kecil daripada negara yang cukup besar, dan itu perlu juga kita ketahui bahwasanya memang ada bagian negara di India itu memang pengolahan makanan itu kurang hygiene juga, dan juga kurang memperhatikan sanitasi. Dan yang terakhir ada autentik, karena memang rasa, bentuk, aroma, dan juga makanan India ini kadang-kadang memang kita hanya bisa temukan di negara mereka saja. Nah, seperti di sini ada ciri khas daripada beberapa kawasan di India, yaitu India Selatan di sini yang memiliki ciri khas penggunaan asam jawa atau imli, kelapa, lentil, beras, dan juga berbagai jenis sayuran. Di sini orang India Selatan disebut dengan orang Udupi, yang memiliki masakan khas yang disebut juga masakan Udupi. Kalau masakan India Barat di sini merupakan masakan yang terletak di pesisir ya, sehingga bergantung pada beras, kelapa, dan juga ikan, dan hidangan Portugis. Dan tentunya kita pun juga pernah dijajah oleh Portugis dulu, sehingga memang beririsan juga sedikit hidangan-hidangan kita dengan hidangan Portugis. Kalau di India Timur, di Timur Laut, itu masakan India ini dipengaruhi oleh masakan negara tetangga seperti masakan Burma, ya. Juga ada masakan Cina, rempah-rempah yang dipakai juga tergolong eksotik di sini bila dibandingkan dengan masakan daerah lainnya di India. Daging yak di sini sangat populer ya, atau domba yang bisa, atau sejenis kambing itu yang bisa naik gunung. Itu populer di sini dihidangkan di India Timur Laut. Nah, itu yang bisa dibagi sedikit informasinya tentang estetika, eksistensi, juga karakteristik daripada masakan India. Sehingga di akhir subbab tadi kita akan masuk kepada refleksi pembelajaran. Ada 3 pertanyaan, jadi silahkan yang ingin volunteer untuk menjawab. Ada 3. Ada yang mau volunteer sebelum kita tunjuk? Izin, Chef. Ya, bisa. Untuk nomor pertama, berapa persen penduduk India yang vegetarian ketat menurut Indian Food Watch? Penduduk India yang vegetarian ketat ada 42%. Iya, benar, 42%. Dan bagaimana karakteristik masakan India? Karakteristiknya ya autentik, aromatik, dan karismatik. Ya. Yang ketiga, mau dibagi mungkin ke temannya. Izin, Chef. Ya, Hardina Indriani akan. Saya ingin menjawab pertanyaan nomor 3. Apa yang dibawa bangsa Persia dalam konteks pengaruh terhadap masakan India? Bangsa Persia atau Iran itu membawa masakan-masakan eksotik yang sekarang dikenal dengan Mughlai, yang terkenal akan karinya. Ya, benar ya. Benar ya. Jadi itu sedikit reflection pembelajaran yang dimana sebenarnya dibuat reflection ini karena bentuk penakaran saya sendiri, seberapa jauh sebenarnya teman-teman bisa menangkap pembelajaran sebelumnya. Jadi kalaupun memang ada diskusi atau klarifikasi karena belum jelas, silahkan gitu ya. Jadi tidak hanya terbatas di pertanyaan. Mungkin kalau ada yang mau bertanya mungkin di luar ini, bertanya tentang pembelajaran tadi mungkin kurang jelas, silahkan. Ada yang mau mengklarifikasi mungkin beberapa topik? Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Jadi ini merupakan map daripada masakan India tadi yang sudah kita lihat, yang mana ini merupakan
beberapa kuliner ya yang kita lihat merupakan bentuk pelambangan daripada setiap provinsi. Jadi di sini yang paling yang beberapa kali pernah dicoba, kalau saya sendiri itu ada dosa. Ya, dosa itu dari adonan, ya kalau kita bilang kalau di sini itu crepes ya, atau crepes gitu ya. Jadi crepes itu juga punya di India, dia sebutnya dosa. Jadi dosa ini merupakan hidangan yang dari adonan basah itu dibuat tipis bentuk bundar, nanti dalamnya itu ada onion, bawang bombay, ada juga tomat di sana itu. Biasanya juga dihidangkan dengan saus chutney dan juga ada yang hijau itu dari koriander seperti itu. Nah, yang lain yang pernah saya coba aja dulu itu ada dahi samosa. Nah, kalau samosa dahi itu dia flat bentuknya. Jadi biasanya kalau samosa biasa kan dia berbentuk segitiga seperti itu. Kalau ini dia bentuknya tuh flat ya. Itu bentuknya flat. Jadi samosa itu juga beberapa bentuk yang tergantung dari provinsinya mereka. Mungkin itu yang bisa sedikit diinfokan ya. Sementara kalau yang lain ini seperti makanan-makanan yang sulit diadopsi mungkin kalau dibawa keluar. Jadi hanya dapat kita temukan di dalam. Jadi inilah yang saya katakan tadi, kuliner otentik gitu. Bagaimana kalau dibawa keluar itu belum tentu orang cocok gitu. Sementara belum tentu orang cocok sehingga memang dapat ditemukan rasa yang otentik itu di negara tersebut langsung. Sehingga memang perlu coba secara langsung ke sana. Selanjutnya ada cooking teknik. Ya, di sini sangat sama seperti tadi kita bilang ada samosa gitu dengan Arab tadi itu, dan juga di sini steamingnya mereka. Di sini ada hidangan disebut dengan idli ya, atau dari kawasan India Selatan, terbuat daripada tepung beras di sana dan dihidangkan bersama sup masala. Ada samosa juga di sana. Yang lain di boiling itu ada juga rice kheer atau dessertnya orang India di sini. Nah, ini juga bentuk pengaruh daripada Cina sendiri. Kalau di Cina dia buatnya itu dengan jahe dia. Jadi nanti di akhir dia akan jadi padat ya karena ada perasan jahe di sana sehingga dihasilkan seperti puding nanti teksturnya dia kalau di Cina. Cuman kalau di India dia dibuatnya itu bersamaan dengan basmati rice gitu atau nasi dari basmati. Nama lainnya itu long grain rice atau bentuk nasinya itu panjang-panjang dia dibuat di biryani. Seperti itu. Ada juga peanut, ada raisin, saffron, cardamom. Nah, kalau saffron ini memberikan rasa atau memberikan warna oranye dan ini harganya mahal gitu ya. Jadi seperti saffron yang biasa dipakai di industri itu biasanya per kemasan itu isinya cuma 10 gram. Itu bisa di harganya itu kalau sekarang 500 ribuan kalau saffron. Cuman kalau kita mengakalinya itu kalau di industri saffronnya lagi sedikit kita pakai kunyit kita pakai. Jadi bisa disiasati, cuman kembali kalau emang orang yang ngerti gitu, dia akan bisa mengetahui kalau ini campuran ada kunyit. Ya. Di sini bracing atau teknik kombinasi. Gitu. Ada juga chickpea di sini, seperti tadi kita lihat di hidangan Arab, ada juga chickpea. Di India juga ada chickpea atau ya tadi dikatakan kacang Arab tadi ya, roasting, sama juga menggunakan ayam juga dia. Nah, di sini ada paratha. Nah, paratha ini merupakan makanan pokok ya, staple itu makanan pokok di India yang mana terbuat daripada tepung, terus ada garam dan juga ada air di sana. Di sini menggunakan tekniknya shallow frying atau minyaknya sedikit gitu di skilled pan gitu, atau di sini kenapa sebenarnya paratha itu bisa ngembang dia, bisa
berkembang dan memiliki seperti kopong itu dalamnya itu karena pen yang digunakan itu di bawah pen itu tebal dia. Itu disebutnya skilled pen. Jadi skilled pen ini yang tebal di bawah itu bisa mengalirkan panas secara merata sehingga pada saat kita masukkan adonan tadi itu dia mampu mentransfer panas tadi itu secara merata sehingga ada puff gitu ya. Puff itu dia naik, dia mengembang gitu adonan itu. Itu yang menyebabkan dia bisa kembang seperti di gambar. Dan tidak jarang juga langsung dibuat di api yang sedang menyala atau teknik itu namanya direct heat. Jadi secara langsung di api itu ditaruh gitu hidangannya itu, jadi lebih cepat lagi dia untuk kembang gitu. Nah, sekarang kita masuk kepada Indian herb and spices, yang mana seperti gambar di samping ada sesame seed, saffron, nutmeg. Ini merupakan beberapa rempah yang digunakan yang cukup banyak ya. Di sini kita bisa lihat, dan mereka pun tidak jarang mencampur sebagian daripada rempah yang ada di gambar ini untuk dibuatkan masala. Jadi itu yang membedakan masala setiap provinsi gitu ya. Nah ini beberapa kita lihat. Kalau yang di kanan ini tadi kita ada lihat tadi di hidangan Arab tadi memang penggunaannya sama. Nah cuman kalau di India itu beberapa memang tidak ada di gambar kanan. Nah di sini biasanya kalau ini dicampur semua itu disebutnya masala sama mereka. Tuh, jadi ada bay leaf, cardamom, ada ginger powder, cinnamon, cumin, turmeric, coriander, nutmeg, mustard powder, dan juga garlic powder. Jadi ada kisar ada 9 di sana spicesnya mereka. Kalau di Cina ada itu penggunaannya itu ada 4, ada 6 ya, ada 8, 9, 12 ya. Kalau di India bisa lebih daripada 12 penggunaan. Cuman kalau 9 ini sebenarnya umum aja. 12 itu biasanya mereka menambahkan rempah khas daripada provinsinya mereka yang hanya tumbuh di provinsi tersebut. Itu biasanya di seasonal atau musim tertentu. Jadi ada authentic food di sini. Nah, kalau kita lihat tadi di bawah sini, sini itu ada dosa ya, dilihat tadi. Kita lihat kalau di bagian sini di utara mungkin ya ada makanan yang spicy sedikit. Di sini yang lain mungkin ya ada beberapa yang tidak ditemukan di sini ya. Jadi memang pada dasarnya itu memang tidak semua negara provinsi di sana terbuka akan makanan mereka yang mereka miliki. Jadi datanya berapa kali memang tidak ditemukan. Selanjutnya di sini ada penggambaran tentang kuliner mereka. Ya, di sini kita lihat ada beberapa. Nah, di sini ada biryani seperti itu, dilihat ini ada biryani di sini. Ada biryani juga, di sini, ada biryani lagi, ada biryani. Banyak sekali ada biryani ya. Jadi ini menandakan biryani sendiri itu di setiap provinsi itu bisa berbeda. Yang membedakan itu tadi ada masalahnya mereka, gitu ya. Ada rotter biryani, tosu biryani, ada biryani lagi, ada biryani itu banyak sekali, gitu. Dan mangga pun mereka juga penghasil mangga terbesar juga. Jadi tidak heran mereka memiliki beberapa jenis mangga yang diekspor keluar itu untuk mendatangkan pemasukan buat negara mereka. Jadi banyak mangga dari India, variasinya beda-beda. Nah, ini tadi ya ada paratha, ini paratanya, di sini ada ayamnya, di sini ada kuah karinya, terus ini sayurannya, ini tidak jarang ini adalah protein lagi. Seperti itu, di sini ada tandoori di sini, ada tandoori chicken di sini.
Ini disebut dengan dosa. Jadi mirip seperti krepes ya. Kalau di kita krepes atau crepes ini sama. Jadi ini koriander saus, yang hijau ini koriander. Dan di sini ada chutney, itu dari tomat ya biasanya. Dan ini ada karinya mereka peneman. Ada protein juga di sini. Ini dosanya ya. Kin itu sorry. Ya, ada juga di sini ada dining etiquette ya, atau etika dalam makan. Ya, di sini yang membedakan yang di kanan ya, gambar besar ini. Tak jarang emang orang India ini sama seperti kita, mereka makan juga menggunakan tangan ya, menggunakan tangan, sama juga tidak menggunakan tangan kiri untuk makan. Di sini ada pertama etika itu yang cuci tangannya dulu secara bersih ya, atau di sini bahasa mereka itu basin disebutnya. Makan dengan tangan kanan di sini, tangan kiri tidak dipergunakan untuk makan karena biasanya kita pun juga menganggap hal yang sama. Kalau tangan kiri itu tidak bersih, ya, ofensif, gitu ya, consider ofensif atau unclean karena memang digunakan untuk purpose yang tidak bersih, gitu ya. Nah, di sini tidak diperkenankan untuk menggunakan peralatan makan yang sama. Jadi tidak menggunakan peralatan yang sama. Jadi sendok tidak diperkenankan menggunakan yang sama. Jadi setelah digunakan si A, si B tidak diperkenankan untuk pakai lagi. Di sini ada sedikit random trivia atau fakta-fakta yang menarik gitu ya. Di mana roti di sini, roti must only can be used to scoop up other food gitu. Another thing itu proper scooping technique involve making a boat-like shape with the roti, scooping the curry without letting too much of curry touch your finger, inserting the food into your mouth before anything spill out. Ya, jadi biasanya mereka menggompes sedikit dulu rotinya tersebut, jadi dibuat seperti perahu gitu ya, dibuat cekung gitu. Nanti baru diisikan kare di tengah-tengahnya itu baru dimakan. Pretty basic, sama seperti makan sushi sebenarnya. Mereka menggunakan tangan dan digompet dulu sedikit, potong sedikit, itu baru diberikan tengah-tengahnya itu karenya mereka. Sama seperti kita kalau makan nasi goreng pakai kerupuk tuh. Jadi biasanya nasi gorengnya di atas kerupuknya baru digigit. Jadi itu sama, seperti basic juga. Jadi kurang lebih etika yang orang India ini sama seperti orang Indonesia, bagaimana dia menawarkan ya secara tidak langsung apapun yang ada di rumahnya mereka gitu. Seperti kita bertamu mungkin udah makan gitu, mau makan apa gitu. Kita punya ini, punya ya hidangan ini, baru masak ini gitu. Jadi tawarkan gitu. Dan yang terakhir di sini ada di India etikanya itu jangan pernah menawarkan seseorang makanan yang datang daripada piring kalian sendiri. Jadi tidak diperkenankan untuk setelah misalkan kalian makan gitu ada makanan sisa di piring, mungkin kalian berniatnya memberikan tawaran untuk mereka mencoba makanan yang kita pesan, itu di India itu tidak etis seperti itu ya, tidak diperkenankan. Nah, ini pretty basic, sama kalau mereka juga makannya di meja yang rendah, lalu mereka duduknya secara bersila juga di lantai seperti itu, ada juga yang di meja, dan makannya biasanya juga mirip seperti kita, di Sunda juga ada. Mereka liwetan juga orang India, mereka menggunakan daun pisang gitu ya, dan menggunakan tangan juga seperti itu. Nah, ini ada 4 jenis pemasak ya. Kalau di ini disebutnya masih tradisional ya, tradisional. Ini juga tradisional. Sementara ini sudah
masuk kepada modern, pada modernisasi gitu ya. Jadi beberapa kitchen juga masih mempergunakan dapur-dapur tradisional seperti ini ya. Jadi mana tungku api seperti ini gitu. Sementara beberapa warga di India juga sudah menggunakan kitchen atau dapur yang modern. Mungkin itu yang bisa dibagi ya tentang kuliner India. Selanjutnya kita ada kuis, ada 3 kuis di sini. Pertama itu ada masalah dalam bahasa Inggris berarti mixture of spices. Sebutkan 3 saja spesies atau rempah yang dipakai masakan India. Ya, jadi ada yang mau volunteer jawab, silakan untuk masakan India ini. Ada 3 rempah di masakan India. Ada beberapa rempah ya, campuran rempah. Sebutkan 3 saja. Atau yang kedua, di sini ada masakan India dipengaruhi oleh agama dan kerajaan. Sebutkan agama dan kerajaan tersebut. Ketiga, di sini kenapa ya nasi biryani itu di setiap wilayah India itu memiliki ciri khas rempah yang berbeda. Jadi seperti tadi kita highlight itu ada biryani di kawasan selatan, timur, timur laut gitu ya. Kira-kira kenapa di setiap wilayah itu ada biryani dan seperti pembahasan tadi, apa kiranya yang membedakan gitu dari di setiap wilayah tersebut di India itu memiliki ciri khas rempah yang berbeda. Kira-kira kenapa? Seperti itu. Ya, ada 3. Silahkan yang mau volunteer. Izin Chef jawab nomor pertama. Ya, silakan bisa. Satu masalah dalam bahasa Inggris berarti mixture of spice. Sebutkan 3 saja rempah yang dipakai masakan India. Ada garam masala, ada red chili powder, ada cumin, dan ya. Ya, boleh lebih dari 3 kalau mau. Jadi itu pertama benar ya. Jadi kedua, ada yang mau volunteer? Izin menjawab, Chef. Ya, Desi Fitriani. Yang kedua, masakan India dipengaruhi oleh agama dan kerajaan. Sebutkan agama dan kerajaan. Masakan India itu dipengaruhi oleh agama, yaitu agama Islam dari kerajaan Turki. Ya, ada lagi yang mau? Terima kasih Desi. Atau melengkapi nomor 2, nomor 3, jawabannya sudah tepat. Mungkin ada yang memiliki pendapat lain terkait dengan jawaban 1, 2 tadi, silakan. Ketiga juga boleh. Ada yang mau volunteer? Itu di sini yang Malaysia Salsabila ada ya? Ada, Chef. Ya, silakan. Mau jawab nomor berapa? Pertanyaan yang nomor 1 tadi, mixture of spices, ada kunyit, saffron, koriander atau ketumbar. Terus untuk agama Hindu, kerajaan dari bangsa Persia atau Iran. Habis untuk kenapa nasi biryani di setiap wilayah India memiliki ciri khas rempah yang berbeda itu karena disesuaikan dengan provinsi masing-masing atau kelebihan yang ada di provinsi masing-masing, Chef. Ya, korek. Benar ya. Jadi nomor 3 itu kenapa bisa ada banyak biryani tadi di map-nya tadi? Karena setiap provinsi itu memang memiliki beberapa kelebihan gitu ya. Rempahnya itu jadi itu yang mereka gunakan sebagai campuran nasi biryani tadi dalam masalahnya mereka gitu ya. Selanjutnya mungkin ada yang berpendapat lain atau mau bertanya mungkin, atau sudah baca kemarin di pertemuan pertama saya berikan feedbacknya, mungkin ada yang mau bertanya terkait dengan itu, silakan. Karena di sini masih 9:39 ya, masih ada 20 menitan lah waktu. Ya, jadi silakan yang mau klarifikasi feedbacknya, mungkin feedback daripada jurnalnya kemarin saya berikan itu, mungkin ada yang mau bertanya, mungkin ada yang kurang jelas mungkin, atau terkait dengan pembelajaran sekarang, atau
seminggu lalu. Di sini dia yang baru ngumpul pertemuan kedua kemarin baru 3 saya lihat ya. Jadi yang lain bisa segera mengumpul, jadi bisa bertanya di sana juga, feedbacknya saya berikan setelah Anda mengumpul tentunya itu ya. Jadi teman-teman ada yang mau bertanya bisa memanfaatkan waktu 20 menit kita. Mungkin kalau tidak ada, mungkin kita berikan pemantik dulu Bu Rifki, Bu Indani, kita mau nonton video lagi ya. Jadi ada Silakan, Chef. video lagi. Di sini ada video tentang India juga. Jadi sebentar dulu ya. Ya, India. Oke. Ya, itu tadi ya, sedikit profil masakan India tadi. Semoga bisa menggambarkan sedikit bahwasanya masakan India itu seperti tadi, sharing is caring gitu ya. Mengordernya sedikit gitu karena posisinya sudah banyak. Jadi kita bisa bagi-bagi di sana. Jadi bukan makanan yang per porsi sedikit sehingga hanya bisa dinikmati satu orang, tapi banyak gitu. Penggunaan masalah mungkin tadi perlu di-highlight juga bahwasanya emang setiap provinsi memiliki masalahnya tersendiri sehingga mendatangkan rasa yang unik juga di sana. Ya, mungkin itu sedikit pemantik dan juga pembahasan tambahan tentang kuliner India dari videonya. Kembali saya mengundang teman-teman untuk bertanya, mungkin ada yang mau bertanya terkait dengan pembelajaran terdahulu atau pembelajaran yang sekarang gitu ya. Masih ada 15 menit sampai jam 10 kita punya waktu. Saya Desi Fitriani, Chef, izin bertanya. Ya, Desi silakan. Mengenai makanan India, Chef, kita sering lihat di video-video orang India tuh mengaduk makanan tuh tidak pernah menggunakan sendok. Biasanya di pedagang kaki lima. Itu apakah merupakan tradisi masyarakat India yang tidak pernah menggunakan sendok, Chef? Ya, sebenarnya saya juga pernah tanya ke orang India juga, kenapa sih kamu kalau mungkin bisa nggak memberikan jawaban? Jadi ini datang teman saya sendiri orang India berikan jawaban tuh, kadang mereka katanya itu lebih cepat aja ngaduknya biar lebih cepat gitu. Jadi kalau sebenarnya kalau di kita belajar hygiene higienisasi itu tidak diperkenankan menggunakan tangan kecuali kita menggunakan hand glove. Cuman penggunaan hand glove sendiri juga beberapa food health ya atau food safety gitu, beberapa tes itu kadang memang ditemukan food handler atau chefnya sendiri juga terperangkap dalam penggunaan hand glove. Jadi hand glove yang sudah dipakai itu harusnya hanya digunakan sekali gitu. Sementara beberapa chef itu menggunakan hand glove sampai akhir servis gitu. Itu padahal tapi mereka merasa itu sudah hygiene gitu. Padahal itu paling berbahaya sebenarnya. Jadi penggunaan hand glove itu sebenarnya yang paling benar itu 30 menit sekali diganti. Atau kalau dari bahan mentah ke bahan yang matang harus diganti. Apalagi kalau dia di appetizer di makanan pembuka itu mereka harus ganti hand glove-nya itu setiap serving makanan sebenarnya. Jadi satu table out langsung ganti gitu sebenarnya. Cuman dalam penggunaan ini karena hand glove mungkin satu pack hanya isi 50, kitchen brigade-nya atau orang yang kerja itu ada dari lebih dari 50, sementara cost-nya juga cukup tinggi sehingga ya kembali lagi karena keterpaksaan itu kita gunakan hand glove secara berulang gitu ya. Cuman tidak dibenarkan dan kalau dikatakan apakah ada budaya mereka ngaduk makanan dengan tangan, saya kira itu tidak lepas daripada mereka di masa lalu mungkin atau dalam
melihat cara pembuatan itu memang masih menggunakan tangan. Gitu. Jadi dirasakan kalau menggunakan sendok mungkin rasanya bisa berbeda. Mungkin itu yang mungkin mereka kira, dan itu yang teman saya juga jawab bahwasannya kalau menggunakan spoon gitu ya biasanya ngaduknya tidak rata gitu. Jadi rasanya pun juga berpengaruh. Gitu. Nah makanya memang solusinya menggunakan hand glove tadi, sehingga tidak ada kontaminasi silang antara kita. Biasanya juga kita habis pegang uang gitu. Uang itu perlu diketahui itu sumber transfer penyakit yang paling besar ya. Jadi prosentasenya kita bisa bahkan pas COVID itu kan kita menggunakan cashless ya disarankan ya, tidak menggunakan uang secara fisik, gitu. Menggunakan kartu gitu, atau ditaruh uangnya di meja dan diberikan langsung kembalian seperti itu. Nah itu kegunaannya memang tidak untuk menghindari kontaminasi silang antara uang itu dan juga orang yang sedang mengolah makanan gitu. Mungkin itu Desi yang bisa disampaikan terkait dengan penggunaan tangan tadi. Makasih, Chef. Ya, sama-sama. Ada yang mau tanya lagi? Masih ada 10 menit ya. Silakan teman-teman, kalau enggak nih Bu Rifki lagi yang bertanya. Ya. Saya Ya, tertarik sekali, Chef, dengan kuliner India ini karena kan Aceh punya dipengaruhi besar lah kuliner Aceh dengan kuliner India. ya. Tadi Chef udah memaparkan banyak jenis roti dari India. Ada yang crispy, seperti dosa tadi, ada paratha, Ya. roti nan, dan sebagainya. Itu kalau kita lihat dari adonan, dia kan tidak menggunakan yeast, Chef. Tapi digolongkan dia ke dalam bread, gitu. Tetap dalam produk bread maksud saya itu. Ya, tetap sebenarnya penggolongan hidangan mereka itu mereka aja yang menggolongkan ke roti sebenarnya. Jadi ada yang disebut roti nan, roti paratha itu. Kalau saya pribadi itu lebih ke bukan roti ya, jadi ya seperti hidangan tipis saja sebenarnya. Karena kalau roti itu kan dia harus ada raginya, ada yeastnya yang di sana ya untuk diaduk itu. Cuman beberapa emang hidangan India itu mengandalkan panasnya langsung direct heat ya untuk dia ngembang gitu ya, untuk puff gitu naik gitu. Sementara isinya kan kopong dia, tidak ada isinya. Jadi peneman aja sebenarnya. Jadi lebih kepada hidangan tipis sih kalau saya sih dan saya belum nemu juga. Aduh, mungkin side dish ya. Mungkin kalau saya lihatnya dia side dish dia bukan masuk ke roti. Jadi kalau saya sih bilangnya dia side dish. Cuman beberapa emang bilangnya tuh masuk ke roti gitu. Karena bahan dasarnya tepung. Cuman kalau dari look hasil produk kan dia tidak ada seperti kopong dalamnya ya, kosong gitu ya. Jadi tidak bisa dikatakan roti sebenarnya. Gitu. Oke, Chef. Satu lagi, Chef. Saya penasaran dengan canai, roti canai dan jala. Itu bisa kita golongkan ke kuliner India atau bukan, Chef? Roti canai ya. Canai yang ditutup ya adonannya. Jadi Iya, ada tipis-tipis berlayar dia itu. banyak butternya, banyak minyaknya. Ya, sebenarnya memang bisa dikatakan India, cuman datangnya sendiri itu juga dari Timur Tengah juga. Dari Timur Tengah juga dari Liga Arab tadi itu juga ada juga dia canai sendiri. Cuman lebih populer memang didatangkan oleh orang India seperti itu. Jadi memang bisa digolongkan kuliner India, cuman kembali seperti rendang Bu Fikri. Seperti Malaysia juga dia punya, kita juga punya. Jadi bisa juga disebut kuliner orang Malaysia bilangnya ya kuliner kita gitu. Kita juga bisa bilang kuliner kita gitu. Cuman ya pada dasarnya perlu kajian dalam lah untuk itu. Siapa sih sebenarnya yang lebih dahulu mempopulerkan itu. Cuman kalau di luar kan kita yang mempopulerkan. Ya. Oke, berarti masih negara serumpun gitulah ya kalau kita Ya. Malaysia sama dengan mereka. Ya, betul. Oke. Masih serumpunnya. Baik, silakan nih mahasiswa mengenai kuliner India.
Kalau kita di Aceh, Chef, ada mie Aceh. Nah, kalau Ya, kita lihat proporsi bumbu dan rempah yang digunakan, sebenarnya ini mie kari India. cari Tapi India sudah ya. bumbu rempahnya itu mirip dengan kari India, tapi dimodifikasi dengan cita rasa Aceh. Hmm. Jadi lahirlah dia mie Aceh. Tapi kalau kita telusuri lebih lanjut, bumbu-bumbu yang digunakan asalnya mirip dengan kari India. Walaupun tidak persis ya, Chef ya. Ya. Karena jenis rempah-rempahnya juga beda antara kita Indonesia dengan dari India langsung. Secara harumnya beda, aromanya beda. Hmm. Tingkat intensitas rasanya juga beda gitu. Ya, ya. Wih, jadi pengen coba tuh otentiknya di sana. Ya Ya, karena kalau di Bali beda ya Chef ya, mie Acehnya ya. kalau di sini mah mie Acehnya kayak yang mie instan itu, Bu. Mie instan Oh, Indomie Aceh itu rasa mie Aceh itu seperti itulah rasa mie Aceh di sini. Jadi kurang gimana ya kalau bicara sama orang Aceh sendiri, kalau dia nyoba mungkin dibilangnya agak kurang gitu ya. Harus langsung ke Aceh buat nyoba gitu. Makanya harus ke Aceh nih untuk nyoba ya, Bu Indani dan Bu Rifki ya. iya. Harus ke Aceh dulu untuk nyoba ya biar tahu rasa yang otentik gitu. Ya, Hmm. mungkin itu teman-teman mungkin ada mau ditanyakan apa, mungkin diskusi 6 menit kita bisa manfaatkan untuk itu. Ya, mungkin ada yang sudah baca feedbacknya, ada yang sudah lihat feedback di pertemuan pertama terkait dengan tugasnya, ada yang sudah baca di pertemuan pertama. Desi, Desi mungkin sudah lihat feedback yang pertemuan pertama. Masih mute, Desi? Di yang pertama sudah dijawab, Chef. Di yang kedua belum, Chef. Oh iya ya. Menurut Desi dari feedback yang pertama itu mungkin ada yang kurang jelas. Dari nomor 3 kan saya berikan feedback tuh dari pertanyaan Desi. Apakah mau ditanyakan lebih lanjut mungkin? Sepertinya tidak, Chef. Ya. Oke, mungkin kalau teman-teman yang lain ada yang serupa sudah kirim tugas, terus feedbacknya sudah dibaca, mungkin ada yang belum jelas, bisa ditanyakan. Karena di sini saya lihat pertanyaannya bagus-bagus di sini pertanyaannya Bu Rifki dan juga Bu Indani. Dari mahasiswa USK ini pertanyaannya cukup bagus. Jadi ya saya harapkan bisa konsisten gitu ya pertanyaannya yang hal-hal seperti ini gitu. Jadi ke produknya gitu. Gimana misalkan substitusi daripada ada yang bertanya kalau penggunaan sake dan juga arak Jepang itu kan tidak halal gitu. Jadi substitusinya apa gitu. Nah, kalau saya pribadi sih menggunakan lemon juice ya atau cuka. Jadi tetap dia merasakan asamnya gitu. Cuman ya emang kalau mau timbul sedikit flambe gitu ya pada saat masak itu memang ya tinggal sedikit dekatkan saja pan-nya dengan api, terus dikucurkan sedikit asam tadi, mereka akan naik juga. Gitu. Jadi tetap bisa seperti penggunaan alkohol tadi. Jadi cukup memanfaatkan rasa asam tadi aja. Gitu. Dan juga tadi saya baca ada yang nulis baking powder sama baking soda. Gitu. Baking powder itu pengembang yang berasal daripada kimia, gitu ya, dari unsur kimia. Sudah ada acidnya di dalam, jadi ada cream of tartarnya kalau baking powder. Sementara kalau baking soda itu belum ada. Jadi perlu ditambahkan acid di sana seperti garam, lemon atau telur di sana untuk baking soda. Nah, cuman biasanya juga beberapa resep seperti banana cake itu minta baking powder dan juga baking soda. Nah, itu tujuannya apa? Itu juga ada yang bertanya mahasiswinya, tujuannya apa kalau ada 2 baking powder gitu, sementara baking powder tadi sudah mengandung acid, kenapa bisa ada baking soda? Nah, kritis bagus sekali. Itu kenapa ya? Kenapa? Karena sebenarnya mereka mau mengeliminasi prosentase tidak ngembangnya suatu produk. Jadi mereka ingin memastikan secara utuh gitu, bahwasanya produk ini bisa ngembang.
ditambahkanlah baking soda lagi. Gitu. Jadi membantu meningkatkan persentase tidak gagalnya suatu produk. Jadi menghilangkan potensi kegagalan. Karena kalau gagal pastry itu produk outputnya udah gagal yang nggak bisa diapa-apain gitu. Dan kalau keluar dari ovennya bantet ya kita tidak bisa selling, kita tidak bisa jual gitu. Jadi ada food waste, ada makanan yang terbuang, meningkatkan cost-nya bisa tinggi, cost yang tinggi juga bisa menyebabkan kerugian juga di akhir laporan keuangan kita. Makanya di sana kita perlu memastikan suatu produk itu benar-benar bisa jadi. Makanya kalau di pastry atau bakery itu ilmu yang seperti matematika, ilmu yang pasti gitu, tidak bisa mengira-ngira kita. Jadi kalau kita di main course, mungkin kita di hot kitchen, kita mungkin bisa bilang kurang garam, tambahkan garam. Kalau di pastry, produk akhirnya sudah bantet, ya kita tidak bisa apa-apakan ya. Gitu. Jadi udah bantet ya itulah produk kita. Gitu. Nah, cuman kalau masih dalam bentuk adonan, ya masih bisa lah kita kembali adjust mereka, mungkin restingnya terlalu cepat mungkin ya, atau suhu adonannya mungkin perlu ditaruh di suhu yang lebih hangat lagi biar dia mengembang raginya. Mungkin itu yang bisa dilakukan. Tapi kalau udah jadi produk, udah keluar dari oven, itu produknya sudah gagal misalkan, itu nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi itulah yang dihasilkan. Jadi itu kenapa baking soda juga baking powder dipakai, karena kita ingin memastikan produk kita tidak akan terbuang seperti itu, meningkatkan probabilitas untuk jadi. Mungkin seperti itu yang bisa dibagi ya terkait dengan baking powder, baking soda atau substitusi bahan makanan yang non halal seperti itu. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mungkin kalau ada tambahan dari Bu Indani atau Bu Rifki, sekepur sirih mungkin untuk menutup pertemuan ini, silakan Bu Indani juga Bu Rifki. Ya, silakan Bu Indani. Silakan Ibu. Ibu Rifki saja, udah. Rifki aja yang menutup. Oke, sudah cukup. Oke, senang sekali rasanya Chef kami mendengar kembali informasi mengenai kuliner Arab dan juga India, yang walaupun kuliner ini dekat sekali dengan kuliner Aceh, tapi ternyata banyak perbedaan yang ada di sana. Kami berharap teman-teman mahasiswa bisa mencatat materi-materi yang sudah Chef Syahya sampaikan, dan semoga bisa kita aplikasikan nanti ketika praktikum. Dan mohon memanfaatkan kesempatan ini dengan optimal, karena memang kesempatan ini nggak semua prodi dapat dan tidak semua mata kuliah dapat. Ada beberapa mahasiswa yang dari minggu ke minggu saya lihat terus-terusan izin, nggak tahu kenapa, apakah karena bentrok dengan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di sekolah atau ada alasan lainnya. Padahal kan kesempatan ini sayang kalau dilewatkan ya Chef ya. Apalagi Chef punya pengalaman yang sangat banyak dan luas gitu terkait kuliner, nggak hanya untuk kuliner oriental. Nah, teman-teman semua, mohon nanti tugas learning journal-nya dapat dilengkapi dan diupload langsung ke Google Drive. Di sana juga kita sudah mengupload video perkuliahan kita yang kita rekam di pertemuan 1. Namun mohon izin Chef, di pertemuan 2 saya tidak merekam karena dalam perjalanan kemarin saya hanya ada dokumentasi pertemuan di awal dan di akhir sesi gitu Chef. Oke, nah, jadi nanti boleh teman-teman, mungkin dari Chef ada ya Chef ya videonya. Tapi di pertemuan 3 ini saya rekam, insya Allah nanti saya masukkan juga ke link Drive. Chef mohon izin, materi PowerPoint yang Chef bagikan ke kami, apa boleh kami share ke mahasiswa langsung nanti melalui Drive? Chef masih mute, Chef? Oh ya, silakan. Oke, Bisa. Ya jadi nanti setelah sesi ini, misalnya hari ini kuliner Arab dan India, kita share ke mahasiswa sehingga mereka bisa lihat-lihat lagi poin-poin penting apa yang ada di materi hari ini dan juga pertemuan-pertemuan sebelumnya. Saya rasa hari ini sekian saja ya Chef pertemuan hari ini. Kita lanjut lagi minggu depan
Dan mohon teman-teman saling mengabari ke teman mahasiswanya yang memang mereka sedang berada di sekolah, Chef, untuk praktek selama 4 bulan. Jadi mungkin ada kendala di sana. Oke, sekarang kita boleh dokumentasi langsung atau gimana, Chef? Ya, boleh. Boleh. Yang belum on kameranya silakan di-on-kan ya. Silakan. Ya. Rizka sepertinya lagi di sekolah. Sekolah ya, oke. Karena ada persami pramuka sepertinya, Chef. Oke. Perkemahan Sabtu Minggu. Oke. Silakan semuanya kita ambil dokumentasi 1, 2, 3. Oke. Nah, mungkin dari saya demikian saja sekabur sirihnya, Chef. Terima kasih banyak atas dukungan Chef selama ini. Selama sudah 3 pertemuan, insya Allah 2 pertemuan lagi di perkuliahan kuliner oriental, dan semoga bisa berlanjut lagi ke mata kuliah lainnya di kesempatan yang akan datang. Terima kasih banyak, Chef. Bu Indani juga terima kasih, Ibu, sudah bergabung bersama-sama kita di sini melihat perkuliahan yang memberi banyak sekali informasi, terutama bagi kami dosen-dosen di kampus yang mungkin pengalaman praktisnya lebih kurang gitu dengan praktis-praktis yang ada di luar. Oke, terima kasih semuanya mahasiswa yang sudah berhadir, jaga kesehatan, insya Allah kita ketemu lagi minggu depan, dan mohon bisa bergabung di waktu yang sudah ditentukan tepat waktu ya. Oke, Chef, terima kasih. Sekian saja dari saya. Silakan, Chef. Ya, terima kasih, Boleh, Bu. Chef. Jadi itu mungkin materi bisa dibagikan ya. Kurang lebihnya bisa ditanyakan nanti di learning journal itu. Nanti materinya dibagikan oleh Bu Rizky, pertemuan 1, 2, dan 3 ini PowerPoint-nya nanti. Mungkin itu, dan mohon maaf mungkin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan gitu ya dalam semasa perkuliahan dari 1 sampai 3, dan sampai ketemu lagi minggu depan, dan 2 minggu lagi menandakan kita udah pertemuan terakhir di pertemuan kelima. Jadi saya harapkan bisa memanfaatkan program daripada Kementerian Pendidikan ini secara optimal gitu ya, sehingga bisa menjadi learning output buat kalian nanti dan bisa menjadi pembelajaran tambahan gitu ya, sebelum nanti masuk kepada praktek bersama dengan dosen-dosen USK, Bu Rizky, Bu Indani gitu ya. Seperti itu. Mungkin itu bisa saya bagikan, Bu Indani dan Bu Rizky. Sekian, saya tutup perkuliahan hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Chef. Oke, semuanya kita live ya. Terima kasih semuanya. Ibu, izin untuk kita akhiri. Terima kasih.